Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Farid Ahmadi dan teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat sehingga kita dapat berkumpul di ruang Zoom pada hari ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Devi Fitriani dengan NIM 140142129. Dalam kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan hasil wawancara pengusaha baru dan literatur terkait pengusaha nasional. Pengusaha baru. Pengusaha baru ini memiliki produk tehku, yaitu boba milk tea. Dengan pemilik Bapak Mulyadi, usia 35 tahun, alamatnya di Desa Wiro. Berikut ini adalah lokasi tempat Bapak Mulyadi berjualan dan juga lampiran alamatnya. Kemudian ini adalah hasil wawancaranya. Untuk membuat usaha baru, maka hal yang pertama harus kita lakukan adalah niat. Kemudian mempersiapkan modal dan menentukan lokasi yang tepat untuk membuka usaha baru. Untuk harga pasarnya menyesuaikan daerah sekitar. Yang kedua, usaha tersebut berdiri kurang lebih 1 bulan yang lalu dan memiliki prospek yang lumayan bagus. Strategi pemasaran yang dilakukan melalui sosial media seperti WhatsApp dan Facebook, namun belum menggunakan Instagram. Selanjutnya, untuk omset kotor per bulan mencapai 20 juta lebih dan kemungkinan omset bersih 1/4 sampai setengah dari omset kotor, yaitu 5 sampai 10 juta rupiah. Kendala awal dalam pembuatan usaha ini adalah terkait dengan racikan atau takaran dari produk itu sendiri. Agar dapat memperoleh racikan yang tepat, maka beliau mengumpulkan informasi melalui para remaja yang menyukai produk ini, dengan cara bertanya kepada para remaja mengenai pendapat mereka terkait dengan rasa produk yang telah dibuat. Pendapat-pendapat tersebut akan menjadi masukan bagi beliau agar produk dapat menjadi lebih baik ke depannya. Selain itu, juga terkait dengan tempat yang tepat untuk membeli alat dan bahan dari produk tersebut, agar bisa mendapatkan harga yang murah namun berkualitas tetap bagus. Beliau mencari beberapa toko, kemudian membandingkan harga dan kualitas bahan dari toko-toko tersebut. Saran dari Bapak Mulyadi apabila kita sebagai mahasiswa ingin memulai usaha baru, yaitu apabila ingin memulai usaha baru, maka yang harus dilakukan pertama kali adalah niat. Kemudian yang tidak kalah penting adalah dari pelayanannya itu sendiri. Misalnya ramah kepada pembeli. Itu merupakan satu poin tambah bagi seorang usaha. Selain itu, racikan atau takaran produk diusahakan tidak berubah-ubah. Beliau mengikuti prinsip orang Cina ketika berjualan, yaitu harga murah yang penting laris. Lebih baik perputaran cepat dan dapat menarik minat pembeli. Dalam memulai usaha baru, maka kita harus pandai mencari pelanggan dulu, rasa enak dan harga murah. Sehingga setelah usaha lancar, maka kita bisa mulai membuka cabang lain. Beliau sudah memiliki rencana untuk membuka cabang lain di sekitar daerah Cawas. Kesimpulan dari hasil wawancara tersebut adalah dalam membuka usaha baru, maka hal paling utama yang harus kita lakukan adalah niat. Hal tersebut karena niat dapat menentukan bagaimana langkah kita ke depannya. Apabila kita sudah memiliki niat, maka tentu saja kita akan berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mencapai apa yang kita inginkan. Hal tersebut juga berlaku dalam kegiatan usaha. Dengan niat, maka kita akan lebih bersemangat lagi dalam membuka usaha dan pantang menyerah dalam melewati segala kendala yang ada. Selain itu, dalam membuka usaha, maka kita harus mempersiapkan modal dan juga menentukan tempat yang strategis untuk membuka usaha. Kemudian terkait dengan harga, kita bisa melakukan pengamatan terhadap lingkungan sekitar agar harga yang diberikan sesuai dengan masyarakat yang ada dan usaha dapat berjalan dengan baik. Untuk memenuhi kebutuhan alat dan bahan usaha, maka kita dapat mencari toko dengan harga yang terjangkau namun memiliki kualitas yang baik. Dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada, maka kita dapat memanfaatkan media sosial dalam memasarkan dan memperkenalkan produk yang kita miliki. Selain itu, untuk mencapai kepuasan pelanggan, maka kita bisa menanyakan pendapat pelanggan terkait dengan produk yang telah dibuat dan pendapat tersebut akan dijadikan bahan evaluasi ke depannya. Dalam hal ini berarti seorang pengusaha harus terbuka akan kritik dan masukan agar produk atau usaha yang ia miliki dapat menjadi lebih baik ke depannya. Berikut ini adalah dokumentasi hasil wawancara yang telah saya lakukan. Kemudian untuk pengusaha nasional.
William Tanuwijaya dan Leontinus Alva Edison merintis Tokopedia pada 6 Februari 2009. Tokopedia adalah toko online dari Indonesia yang kini banyak dipakai pengguna untuk transaksi jual beli. William termasuk pengusaha muda sukses di Indonesia. Lulusan BINUS. Bersama Leontinus, mereka mengembangkan Tokopedia membutuhkan waktu kurang lebih 8 bulan. Berikut ini adalah foto dari William Tanuwijaya dan Leontinus Alva Edison. Selanjutnya, berikut adalah biodata William Tanuwijaya. William Tanuwijaya lahir di Pematang Siantar tanggal 11 November tahun 1981. Memiliki pasangan Felicia Hendra dengan alma mater Universitas Bina Nusantara dan Harvard Kennedy School. Beliau merupakan pendiri dan CEO Tokopedia. Memiliki kekayaan bersih 345 juta US dollar. Dan berikut adalah akun Instagram. William Tanuwijaya memiliki beberapa karir, yaitu game developer PT Bolehnet Indonesia Juni tahun 2003 sampai September 2003, software developer PT Signet Pratama, software developer PT Sikiva System, IT and Business Development Manager, dan co-founder CEO PT Tokopedia. Leontinus Alva Edison lahir di Pontianak 19 Maret tahun 1981. Beliau merupakan lulusan dari Teknologi Informatika Universitas Atmajaya, Yogyakarta. Beliau merasa resah ketika melihat infrastruktur teknologi di Indonesia belum merata dan akses internet bagi masyarakat yang tinggal jauh dari kota sangat terbatas. Sehingga muncullah diskusi antara beliau dengan William Tanuwijaya dan pada akhirnya muncul ide untuk membangun marketplace yang dapat menghubungkan penjual dan pembeli di seluruh Indonesia. Pada tahun 2007, William Tanuwijaya memiliki ide untuk membangun Tokopedia. Namun, pada saat itu beliau tidak memiliki modal hingga pada akhirnya beliau mengajak temannya, Leontinus Alva Edison, untuk mendirikan Tokopedia. William terinspirasi dari perusahaan internet dunia sehingga beliau memberi modal. Usaha ini tergolong sulit karena beliau harus menerima penolakan dari berbagai pihak. Selama 2 tahun, beliau mencoba meyakinkan banyak orang, tetapi pada saat itu perusahaan internet belum memiliki tempat di hati masyarakat. Pada saat itu, ayah beliau divonis penyakit kanker kronis, sehingga hal tersebut membuat beliau dituntut menjadi tulang punggung keluarga. Beliau tidak putus asa dan terus berusaha meyakinkan orang-orang mengenai potensi dari sebuah perusahaan internet. Hingga pada akhirnya, pada tahun 2009, Tokopedia dapat berjalan setelah mendapatkan kepercayaan dari salah seorang pemuda. Untuk mendukung perkembangan Tokopedia, beliau mengumpulkan talent-talent terbaik negeri untuk bergabung dengan Tokopedia, dan beliau juga meyakinkan para mahasiswa dari berbagai universitas. Hingga pada tahun 2016, beliau terpilih sebagai Young Global Leader World Economic Forum untuk mewakili Indonesia. Pada tahun 2019, beliau berhasil memperoleh penghargaan Ernst & Young Entrepreneur of the Year. Penghargaan tersebut diberikan kepada para individu maupun perusahaan yang sukses dalam memperlihatkan kepemimpinan dan visi untuk terus berkembang dan memberikan dampak positif bagi sekitarnya. Ia juga mendapatkan penghargaan Satya Lancana Wirakarya dari Presiden Republik Indonesia atas kontribusinya pada perkembangan ekonomi dan teknologi di Indonesia. Pada tahun 2020, William masuk ke dalam 100 People Transforming Business in Asia menurut Business Insider. William dipandang sebagai salah satu dari 100 orang yang visioner di Asia dalam melihat sebuah perubahan dan juga peluang bisnis yang dapat memberikan efek baik bagi seluruh usaha mereka. Omset Tokopedia. Menurut Siti Fauziah, Communication Leads Tokopedia, saat ini pada tahun 2017 di Tokopedia terdapat jutaan merchants yang dapat menghasilkan lebih dari 1 juta triliun rupiah per bulan melalui lebih dari 40 juta produk siap dibeli dengan harga terbaik dan transparan. PT Tokopedia merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar perseroan. Berdasarkan laporan keuangan Kren yang berakhir tanggal 31 Desember 2021, kinerja perusahaan membuktikan pendapatan bersih sebesar 12,40 triliun rupiah, meningkat 10,92% dibandingkan dengan pendapatan bersih pada tahun 2020, yaitu sebesar 11,18 triliun rupiah. Strategi marketing dari Tokopedia. Yang pertama adalah melalui aktif dalam kegiatan sosial media. Yang kedua, memberikan loyalty gift untuk konsumen. Yang ketiga, menggunakan brand ambassador. Dan yang keempat, aktif mengikuti event penting.
Rahasia sukses Tokopedia adalah aktif mengikuti event penting dan merayakannya dengan acara-acara khusus. Salah satu event ini adalah Harbolnas atau Hari Beli Online Nasional yang dirayakan dengan pemberian promo heboh, flash sale, cashback, serta gift. Kemudian berikut ini adalah salah satu beberapa contoh strategi marketing dari Tokopedia. Berikut ini daftar pustaka yang saya pakai. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.